Halo Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi dengan berita saham terbaru dihadirkan oleh Stock for Indonesia Channel. Jangan kemana-mana ya, simak sampai selesai nih biar update informasi mengenai saham. Pertama nih hadir yaitu komoditi ya, yaitu batubara nih. Harga gas alam anjlok 8%, batubara juga anjlok nih 4%. Jadi gas sama batubara ini harganya biasanya saling berkorelasi ya. Kalau anjlok bareng, kalau naik bareng. Sementara untuk harga CPO itu melanjutkan pelemahan juga, dan ini sudah terjadi 3 hari berturut-turut ya, turun terus harga CPO-nya. Senasib juga dengan minyak nih, minyak jatuh di tengah stok Amerika Serikat yang beragam nih. Pipa Druzhba dibuka kembali. Nah, jadi terontok semua ya, batu bara, kemudian CPO dan minyak. Nah, gimana nih dengan emas? Ternyata emasnya juga nasibnya sama juga ya. Gara-gara rudal nyasar ke Polandia, harga emas dunia terkoreksi. Nah, rudal ini kemarin dikatakan karena kan Polandia itu kan membela Ukraina, jadi dikira itu adalah rudal dari Rusia, ternyata itu adalah dari Ukraina yang nyasar nih. Nah, bagaimana nih dengan bursa dunia? Wall Street berakhir melemah juga. Indeks Dow Jones merosot 0,12%. Di saat pembukaan ya 0,12%, sementara untuk hasil akhirnya Dow Jones turun tipis 0,04%, S&P 0,76%, dan Nasdaq turunnya paling banyak di 1,37%. Untuk bursa Asia juga sama ya, ini karena kemarin yang Polandia itu yang dihantam oleh rudal ya, efeknya juga sampai ke bursa Asia. Jadi rata-rata mayoritasnya pada rontok, dan IHSG juga termasuk ya. IHSG merah dari awal nih. IHSG ditutup turun dipicu kehati-hatian investor menjelang keputusan BI. Nah, kalau IHSG ini banyak dipengaruhi oleh apakah nanti Bank Indonesia akan mengerek untuk suku bunga ya atau tidak, tapi sepertinya diprediksi akan dikerek. Jadi akhirnya wait and see dulu, mungkin di take profit dulu yang udah profit, akhirnya hasilnya merah nih IHSG. Nah, kita cek ya untuk buat barometer kita ya. Kira-kira asing nih banyak menjual saham apa aja di perdagangan kemarin, dan juga banyak membeli saham apa. Didominasi saham bank ya. Pemodal asing net sell 1,33 triliun ini lebih banyak dibandingkan hari sebelumnya. Ini adalah 5 saham yang paling banyak dijual oleh asing per kemarin, yaitu ada BCA, Telkom, kemudian ada BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Lalu yang banyak dibeli itu ada dari sektor energi ya, ini kebanyakan yaitu Antam, UNTR, SMMA, ITMG, dan AMRT. Nah, untuk dalam negeri ini ada berita ya, melanjutkan berita yang sebelumnya. Kejagung sita 8,29 miliar saham tersangka kasus Jiwasraya yaitu Beni Cokro. Ada emiten 1, kemudian Ergrimo, MYRX, Maba, JSKY, HDIT, dan Andi. Untuk yang punya saham-saham yang tadi harap berhati-hati ya, mungkin dijual dulu sementara ya, atau yang belum beli atau yang biasa trading saham tersebut dihindari dulu untuk sementara. Nah, bicara mengenai kasus hukum ya, ini ada nih dari emiten BJTM ya, Bank Jatim yang digeledah ada dugaan penyimpangan pengajuan kredit oleh pegawai Kemenak. Nah, Kejaksaan Negeri ini di Kota Pasuruan ya, Pasuruan ini termasuk masih di wilayah Jawa Timur dekat dengan Surabaya, dan ini mengendus dugaan penyimpangan pengajuan kredit oleh oknum pegawai kantor Kemenak Kota Pasuruan di Bank Jatim. Jadi penggeledahan itu memang dilakukan untuk mendapatkan beberapa bahan bukti ya, apakah benar nih ada penyimpangan, dugaan penyelewengan uang ya kan atau tidak. Nah, kita tunggu perkembangannya, semoga ini tidak terlalu berdampak kepada saham Bank JTM sendiri ya, karena sebenarnya harganya itu sangat murah, udah waktunya untuk buy sebenarnya, tapi ada kasus hukum biasanya itu agak pengaruh ya, walaupun itu nggak terlalu lama sih, bentar aja. Kita tinggalkan kasus hukum. Nah, beralih ke pertambangan ya, ke sektor energi. Ada Antam yang menggandeng CNGR membangun kawasan hilirisasi biji nikel. Nah, ini adalah dari CNGR, ini adalah Advanced Material ya, ini adalah perusahaan Hong Kong. Nah, bentuk kerjasama ini untuk pengembangan kawasan industri hilirisasi biji nikel di Sulawesi tepatnya. Biji nikel ini nanti akan dipakai untuk bahan baku baterai ya. Jadi nanti untuk baterai listrik seperti itu, atau mungkin baterai-baterai yang lain. Yang
yang sebelumnya tuh ditandatangani oleh kedua belah pihak ini sebenarnya udah tanggal 5 Agustus ya, 2 bulan yang lalu. Berikutnya dari aluminium nih ada alumindolite. Alumindolite, kalau tadi kan nikel ya, ini aluminium yang dulunya itu rugi ya, sekarang Almi itu meraih laba 659.000 US dollar di kuartal 3 tahun ini. Nah, yang jarang mendengar nih Almi atau mungkin jarang trading ya. Almi ini adalah produsen flat aluminium roll terkemuka di Indonesia. Jadi sudah terkenal nih perusahaan ini, sudah mungkin menguasai beberapa mayoritas bangsa aluminium di Indonesia ya. Dan Almi ini adalah salah satu grup andalan dari Maspion, salah satu perusahaan ya dari grup andalan Maspion. Dan Almi ini udah memulai produksinya udah cukup lama ya, tahun 83. Itu berarti 17 ditambah 22 ya. Berarti udah 39 tahun beroperasi. Waduh, luar biasa nih untuk Almi ya. Berikutnya ada kabar bagus lagi nih dari Adro, di mana Adro ini menangkan tender bangun PLTB Tanah Laut. Ini wilayahnya di Kalimantan Selatan. Oke, semoga lancar ya. Dan ini bicara mengenai pembangkit listrik, ini ada DSSA atau Dian Swastatika yang menggandeng Trina Solarco untuk membangun pabrik sel berkapasitas 1 GWP. Jadi DSSA ini juga merupakan emiten pembangkit listrik. Jadi untuk kolaborasi kedua pihak ini nanti meliputi seperti perencanaan, membangun, membiayai, dan mengoperasikan pabrik sel dan modul fotovoltaik surya. Dan semoga ini proyek yang lancar sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang banyak juga ya, terutama dari Indonesia nih, karena banyak nih tingkat pengangguran makin meningkat. Nah, kita lanjut masih dalam sektor energi, ada IATA yang sahamnya itu diborong oleh sejumlah pemodal asing, dan borongnya itu 2,41 miliar lembar saham, bukan rupiah ya, ini jumlah lembar sahamnya. Nah, kira-kira ada tindakan aksi korporasi apa sih? Kalau kemarin ada right issue. Nah, right issue-nya ini harga pelaksananya di Rp180 di atas harga saat ini, harga pasar. Dan mungkin kali ini ada bisikan ya akan melakukan aksi korporasi lain sehingga mereka curi start, dan memang sekarang harganya tuh lagi down, lagi di bawah banget. Jadi mereka penampung nih. Ini perusahaan-perusahaan dari luar negeri ya, seperti dari Inggris juga ada gitu. Dari pertambangan kita ke industri ya. Pertama ini dari industri ban dulu nih, GCTL. Yang kemarin rame nih dikira LKH menjual saham GCTL karena tidak muncul di kepemilikan saham di atas 5%. Nah, saat ini udah muncul lagi ya. Lo Heng Hong muncul lagi di daftar pemegang 5% saham GCTL. Ini bisa dilihat dari data KSEI ya, Custodian Central Efek Indonesia per 14 November 2022, 3 hari yang lalu. Jadi masih tercatat mempunyai 5,17% atau sebanyak 180 juta 1000 lembar saham ya. Nah, ini jadi udah agak lega ya untuk teman-teman yang punya saham GCTL yang kemarin mungkin ada juga yang gara-gara berita ini akhirnya cut loss gitu ya. Nah, ini ada lagi nih yang masih hold, bisa tenang ya. Dari industri ban kita ke MTYX ya, yaitu garment ya, ini tekstil. Penjualan meningkat, Asia Pacific Investama atau MTYX menyulap rugi menjadi laba 97 miliar. Jadi tahun lalu di kuartal yang sama itu masih mencatatkan rugi, bahkan ruginya itu gede banget ya, 112,34 miliar. Tapi luar biasanya tahun ini di kuartal ketiga ini udah bisa mencapai laba yang lumayan besar juga ya, dan ini pencapaian yang luar biasa buat MTYX. Masih dari dunia tekstil ya, berkat ekspor tekstil, laba bersih Trisula Internasional atau TRIS naiknya jauh lebih tinggi, yaitu 590%. Oke, kita tinggalkan dunia tekstil, kita ke kesehatan ya. Ada Tempo Scan Pacific yang memproduksi obat-obatan yang sering sekali kita konsumsi setiap hari nih kalau sakit. Nah, ada ini TSPC mencatatkan penjualan itu 9,09 triliun rupiah. Nah, penjualan yang setinggi ini itu ada kenaikan sebenarnya dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang cuma 8,355%. Tapi sayangnya karena bebannya sangat besar ya naik ya, makanya labanya jadi tergerus. Untuk laba bersihnya itu sekarang cuma 540 miliar saja, sementara tahun lalu itu di periode yang sama
mencapai 545 miliar. Sebenarnya hanya turun sedikit sekali, hanya 5 miliar. Next kita ngomongin yang menjual laptopnya Dazirek ya. Untuk kuartal 4 nih dapat pesanan 108.000 laptop. Wow, banyak banget ya. Dazirek ini optimis mencatat laba 79,64 miliar di 2022 tahun ini total ya. Namun sebenarnya ini Zireknya itu belum melaporkan keuangan yang ketiga nih, sudah saya cek di Bursa Efek webnya masih belum nih ada laporan. Nah kita tunggu dulu nih laporan kuartal ketiga ya, baru kita nanti ngomongin kuartal keempat ya Zirek. Berikutnya dari teknologi nih ada yang mau IPO 9 ya, Tekno 9, dia menunjuk Victoria Sekuritas untuk menawarkan saham IPO-nya. Nanti ditawarkannya itu nggak sampai 100 rupiah kok, cuman 70 sampai 90 rupiah saja per lembar saham. Dan yang dilepas nanti itu ada 432 juta lembar saham, nggak banyak ya. Ini sekitar 20% dari semua total modal. Ini kemarin sempat ditunda ya untuk IPO-nya, mungkin menunggu sekalian laporan keuangan ketiga. Nah, selanjutnya ini ada MTech ya. Untuk yang emiten terakhir yang kita bahas pada pagi hari ini, Archipelago Investment melepas 3 juta lembar saham MTech. Sementara MTech tuh nggak murah ya, kalau sampai 3 juta wow banget tuh nilainya. Tapi nilai sebanyak itu sebenarnya berkurangnya juga nggak banyak ya, menyusutnya itu 0,01% aja kepemilikan sahamnya. Yang sebelumnya itu adalah 17,03%, sekarang menjadi 7,02%. Nah, kira-kira kenapa ya? Mungkin saja ini kekhawatiran mengenai digital, mungkin gara-gara analog pindah ke digital ya, mungkin kurang tahu ya. Oke, ini terakhir kita informasikan mengenai aksi korporasi ya yang terdekat. Nah, ini sudah kami informasikan di grup Telegram kami SFI, komunitas SFI. Buat teman-teman yang mau gabung dengan SFI monggo. Nah, ini ada beberapa aksi korporasi nih, seperti kayak daftar perusahaan yang mau membagikan dividen, itu ada link dimana komoditnya itu tanggal 22 bentar lagi ya. Kemudian dia nilainya itu 193,05 rupiah. Nah, ada juga nih, ada yang mau RUPS Inco bulan depan, akhir bulan depan ya, tanggal 22 Desember itu di Jakarta nih biasanya kalau RUPS. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.